Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami. Kami serahkan ibadah kami ini ya Bapa, dari awal sampai akhir hanya untuk menyenangkan Engkau saja Yesus. Hanya di dalam tangan kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat? Yes. Karena kita tahu kita adalah punyanya Tuhan Yesus. Hanya Kau milikku di surga. Silakan. Shalom Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini
kami akan sedikit bersaksi tentang apa yang terjadi kurang lebih 3 minggu yang lalu, di mana kakak saya itu sudah divonis menderita kanker, ya, kanker sudah stadium keempat. Dan pada hari itu memang ada sesuatu yang aneh. Kebetulan perawatnya meninggalkan, pulang ke rumah. Hari itu hari Sabtu kalau tidak salah. Perawatnya pulang ke rumah, kemudian yang kedua obatnya juga habis. Nah, sehingga di rumah tinggal kakak saya sendiri. Kemudian dia telepon saya, tolong saya dibantu, ya. Saya juga datang. Saya datang sendiri ke rumahnya, tidak ada orang. Jadi kakak saya sendiri, sudah usia 80 tahun, sakit sendirian di rumah, sendiri. Biasanya ada pembantunya satu, ada obat, ada anak cucunya. Tapi hari itu, malam itu ternyata tidak ada. Nah, kesaksiannya pada waktu itu penyakitnya kumat, ya. Jadi rasa sakit itu tak tertahankan. Dia berteriak-teriak, saya sendiri, kita hanya berdua saja. Saya juga bingung, saya berdoa, Tuhan apa yang bisa dikerjakan. Jadi pada akhirnya malam itu saya telepon anaknya, apa ada obat? Saya juga pernah di apotek, jadi ngerti obatnya ini harusnya ada. Tapi ternyata tidak ada. Dia bilang habis. Loh, aduh, saya juga habis, hancur hati saya. Aduh, ini sendirian, berdua orang sakit, obatnya tidak ada, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Dan mujizat terjadi malam itu, saya hanya bisa berserah pada Tuhan saja. Tuhanlah yang bisa mengobati, bisa menahan sakit, bisa semuanya. Dan saya mengajak kakak saya untuk berdoa. Mungkin rekan-rekan di sini semua tahu bahwa saya tidak bisa berdoa, ya. Jadi saya juga susah sekali. Tapi malam itu dengan iman, bukan dengan takut, ya, dengan iman saja. Jadi percayalah, dengan iman kita hanya bisa mengatakan bahwa Tuhan, Kau yang bisa menyembuhkan, Kau yang bisa menolong, mengurangi rasa sakit itu. Tanpa obat, tanpa apa-apa, hanya dengan doa dan dengan iman. Tapi kalau kita tidak beriman dan tidak ini, maka itu tidak akan terjadi. Puji Tuhan, malam itu saya terpaksa tidur di sebelahnya. Saya pegang sambil berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya ajak dia dalam keadaan sakit untuk berdoa. Puji Tuhan, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah ini, dan hari itu dia bertobat. Kemudian kalau tidak salah saya ajak juga ke gereja sini, dan tadi juga sempat diadakan perjamuan kudus untuk beliau. Jadi ternyata puji Tuhan dia sehat. Pak Budi tadi mengatakan bahwa 90% sembuh, padahal kanker sudah posisi stadium keempat. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, kita hanya satu perlu, bahwa yakin bahwa kita minta, ya, dengan iman saja. Tidak ada obat, tidak ada apa-apa. Malam itu ternyata Tuhan mendengar dan mengabulkan permintaan kita. Amin. Mudah-mudahan demikian menguatkan kita semua. Ya, terima kasih. Betul ya, ini Papa saya, jadi saya tahu tiap kali ada ulang tahun, ada acara apa saja, ayo Papa yang berdoa. Mesti selalu puji orang lain. Sulit untuk berdoa, tetapi puji Tuhan, ya, ini kesaksian yang hidup benar-benar. Saya juga melihat Papa saya juga berubah, bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun sudah sepuh, baru mulai mau disuruh berdoa, terpaksa bisa, mau nggak mau bisa. Dan betul, karena iman dan karena pertolongan Tuhan. Ada lagi yang mau kesaksian? Yang ulang tahun hari ini. Hari ini yang berulang tahun saudara kita Gedi. Ayo Gedi, silakan Gedi. Ayo
Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku miliki, hanya
ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan dan syukur sore hari ini. Kami percaya kuat kuasa-Mu menyertai kami. Kami percaya firman-Mu juga menjadi berkat bagi kami. Dan kami akan pulang dengan penuh sukacita karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita doakan anak-anak kita yang akan lagi ikut ibadah untuk sekolah minggu. Terpuji nama-Mu Bapa, hikmat daripada-Mu turun atas mereka semua, sehingga anak-anak ini generasi masa depan mereka akan bersukacita memuji memuliakan nama-Mu, dan Tuhan akan memberkati dengan firman-Nya, sehingga mereka tumbuh takut akan Tuhan, mereka tumbuh memuliakan Tuhan. Masa depan yang luar biasa, mereka akan melesat seperti anak panah, mencapai tujuan sesuai dengan rencana Allah dalam hidupnya. Dan kami percaya Tuhan juga memberi hikmat kepada kakak-kakak yang akan memimpin mereka, mengajar mereka. Hikmat daripada Tuhan turun atas mereka, kuasa daripada Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka diberi Roh Kudus. Mereka akan membawa anak-anak ini beribadah dengan penuh sukacita dan antusias. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Shalom semuanya. Ya, jadi firman Tuhan sore hari ini mau saya sampaikan dengan judul diutus melalui kelemahan, ya. Jadi firman-Nya dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 7, ya. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan sebetulnya yang mendorong kita untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan katakan kita diutus melalui kelemahan. Kalau diutus melalui kehebatan gampang, Bapak Ibu. Contohnya melalui kehebatan itu apa? Kita pandai main musik, suruh melayani musik, aman. Kita pinter nyanyi, melayani untuk jadi WL, aman. Kan gitu kan? Tapi kalau kita nggak bisa nyanyi, suruh nyanyi, masalah. Tapi Tuhan ingin kita layani, kan gitu kan? Nah ini yang kita harus tahu. Nah ini yang Tuhan mau, firman Tuhan sore hari ini, ya. Kita baca dulu dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Saya ikuti aja ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berdosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, dan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja." Ayat 5, "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengolesnya pada mata orang buta itu tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ya, Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, ini cerita tentang orang buta sejak lahir. Kan gitu kan? Ketemu Tuhan Yesus, disembuhkan Tuhan Yesus. Kita bukan bicara masalah kalau Tuhan punya rencana apapun kehidupan kita, pasti Tuhan akan tolong. Tapi kita tidak akan fokus pertolongan Tuhan, tapi kita melihat apa yang dikatakan dunia tentang orang buta ini. Pandangan orang dunia terhadap orang lemah. Contoh di firman Tuhan ini orang buta, tapi bukan dalam arti hanya untuk orang buta, tapi orang buta itu adalah kelemahan karena tidak bisa melihat. Kan gitu kan? Jadi pandangan dunia terhadap orang lemah. Dua, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang itu sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Orang dunia selalu mengatakan orang lemah itu orang yang kurang, tidak punya kelebihan, dan orang yang tidak bisa dalam arti seperti orang-orang normal. Nah, mohon maaf, bapak ini pandangannya kurang, tapi bapak ini main keyboard, betul kan? Lagi kasih melek udah main keyboard, balik kan gitu. Orang dunia katakan
gini kan, loh, kok bapak ini gak bisa dulu keyboard kok iso main kok apa? Kan tidak mungkin main keyboard, benar nggak? Wong sing melek tidak main keyboard, apalagi yang kurang melek kan gitu kan? Tapi nyatanya main keyboard kok. Nah ini loh pandangan orang dunia. Orang dunia selalu melihat kelemahan dan kelemahan itu akan dibawa mengurangi dianggap orang tidak bisa apa-apa. Orang buta dianggap nggak bisa nulis. Kan gitu kan? Orang buta dianggap nggak bisa nulis, tapi orang buta bisa nulis karena dengan alat khusus bisa. Betul kan? Orang buta juara nyanyi dunia ada. Orang buta yang jago penyanyi yang jadi miliarder karena nyanyi ada dan banyak. Betul kan? Tapi yang kelai itu loh kemana gitu kan? Nah, jadi kita jangan berfokus pada pandangan dunia bahwa orang lemah itu selalu tersisih. Ya, dunia katakan orang misalkan, oh orang ini kok mau melayani Tuhan, melayani PPDW gak iso. Misalkan dalam arti kekurangan ekonomi. Orang kekurangan ekonomi dirijek untuk melayani. Orang kalau melayani Tuhan itu harus berkorban, harus begini, begitu. Dunia katakan seperti itu. Ya kan? Kalau punya kelemahan dianggap nggak layak atau nggak cocok untuk melayani. Nah kita sekarang kita lihat di gereja tempat saya beberapa bulan yang lalu ada jemaat baru. Dalam arti ya baru datang lagi, dulunya sudah anak Tuhan di gereja lama. Tapi karena rodok nakal hidupnya, sehingga 4 kali masuk tahanan narkoba. Umurnya sudah seperti saya lebih tua. 4 kali narkoba, pengusaha sukses jadi pengusaha nggak sukses. Pada saat datang ke gereja itu ekonominya berantakan. Datang ke gereja, dia datang ibadah di gereja. Pada saat ketemu sama saya, ya mungkin dia ke gereja lainnya malu segala macam kan. Tapi masuk ke gereja kita, saya bilang semua orang di gereja ini sama lah. Kita tuh dulu mantan orang jelek-jelek kan gitu kan. Di gereja dijadikan baik kan gitu kan. Ya kan, kita dulu itu kan ya kalau orang yang berdosa lah, tapi di gereja kita jadi orang-orang yang diajar untuk kita senantiasa ingat dan tidak berbuat dosa lagi. Seiring berjalan dia ibadah, ya dia duduk manis segala macam. Saya bilang, ayo melok ibadah pria, ayo melok doa malam, ayo melok ini segala macam. Dulu gimana? Oh saya dulu pemain drum. Saya dulu itu singer di gereja. Suaranya enak memang, tapi sekarang enggak sekilo enak, waktu ngeres. Kenapa? Karena untuk bogang copot, jadi tekanannya kurang ngeres ya. Saya bilang, kalau kenapa bocor ya dari itu. Nyanyi enggak perlu enak, sing penting mau, ya kan? Seiring berjalannya waktu Bapak Ibu, dia mau melayani drum. Aku suwe enggak main drum. Oh, enggak apa-apa, suwe enggak main drum daripada belas gak iso main drum. Iya kan, kalau suwe enggak main kan tinggal latihan toh, akhirnya main. Duduk di ibadah punya. Wis enggak apa-apa, salah-salah yo enggak apa-apa, gitu kan. Nyatanya bisa. Dan Bapak Ibu, setelah mereka melayani terjadilah perubahan itu yang dibilang orang kebangunan rohani. Kebangunan rohani enggak usah membuka KR. Enggak usah nunggu stadion, enggak usah nunggu pembicara yang luar biasa. Wah sukacita wong sewu nyanyi kabeh nangis kabeh enggak. Kebangunan rohani bisa pribadi lepas pribadi dan di zaman Tuhan lebih antusias lagi. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, dari ekonomi berantakan tadi pagi saya di jalur tuh opor dan gitu. Bisnisku sukses satu ya. Bayang, sukses satu bisnisnya kelas gede, sukses satu. Karena dia apa? Mau jadi developer yang besar. Wis deal kok, transaksi. Wah, saya kaget juga. Wah, ya puji Tuhan transaksi terus betul gitu ya. Sampai di gereja, sambil salaman pula. Nah, ini Bapak Ibu lihat. Kalau orang ini kelemahan kita reject, bubar ceritanya. Betul enggak? Orang ini justru jadi berkat. Karena dia cerita ke anak-anak muda, cerita gimana dia kena narkoba. Loh, gembalanya nggak pernah narkoba, ngomong narkoba tinggal teori, betul kan? Saya ngomong sing mantan ping 4 mesti ciani ngomong narkoba. Apa narkoba jenis apa pasti ngerti. Dia kan orang pakai nggak pakai cirinya seperti apa ngerti. Kalau pakai nyemplung penjara ya ngerti mungkin dilakukan ping 4. Betul kan? Luar biasa. Ya sebagian lain narkoba bukan bagian saya. Saya ngomong teori kok lah ini kan profesional narkoba itu tapi wis kan gitu kan. Nah inilah yang kita bilang, janganlah kita menilai orang itu dari kelemahannya.
Karena pandangan dunia terhadap orang lemah. Sekarang kita lihat kata Tuhan tentang keberadaan orang lemah. Ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tadi tanya, sing dosa sapa? Bukan dia, bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Contohnya apa? Kalau bapak ini bisa main keyboard, sapa sing ngomong kebaca dari latihan keyboard? Betul kan? Dengan bapak di sini udah menyatakan pekerjaan Tuhan. Lu aku loh, sing gak sekira ketok keyboard ae iso ngiringi musik di gereja kok. Lah sing seger waras, tangane kumplit, motone ketok meneng dijak keyboard kayak gitu loh. Nah ini loh, ini nyatanya apa? Pekerjaan harus dinyatakan dalam dia kan gitu. Orang lemah itu Tuhan pakai. Sama dengan orang yang tidak lemah. Contohnya bapak tadi yang bersaksi, gak tahu doa, lek doa gede kafe, benar kan? Tapi kan tetap dipanggil Tuhan untuk doa. Begitu di doa salah satu orang langsung imannya kuat, terima Tuhan, sakitnya disembuhkan, kan gitu kan ya? Doa ini kan sama kan? Kan gak perlu bapak ini sekolah doa di sini. Dulu nampol belum praktek ini, topo doa, pintar doa, orang tidak perlu. Betul kan? Di dalam kelemahan. Asal kita mau, karena Tuhan katakan kelemahan kita dipakai Tuhan untuk melayani yang lain. Amin. Nah ini loh yang luar biasa ya. Jadi jangan kita merasa tunggu hebat dulu baru melayani kan. Saya kasih contoh, saya gambar apa ya? Contoh yang ada gambarnya ini. Nah ini kan Stephen Hawking ini. Wah Stephen Hawking ini orang luar biasa, jago fisika. Ini orang top. Betul kan? Hidupnya di kursi roda itu dan semua alatnya, tidak ada itu, gak bisa apa-apa. Oleh orang dunia bilang, ini kok hebat, nyusah-nyusahi orang, tidak ditulungi, tidak bisa makan dewi, tidak iso, ngedek ngendas dewi, tidak iso, ngomong suaranya alon, ngelaku, tidak iso, benar kan? Oleh orang dunia bilang, jejak pisannya mari ngomong ini kan? Benar kan? Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan dia, ahli fisika, ahli bolongan hitam kecil, ahli itu ada radiasinya segala macam, sampai dibilang radiasi Hawking gitu kan. Ini luar biasa orang ini. Nah ini loh kita lihat, yang modelnya kayak gini bisa luar biasa. Delok awake dhewe sing modele kok ini pancot, ayo tak melayani Tuhan. Amin apa amin? Amin. Ya, mulai sekarang melayani Tuhan, semangat, sukacita kan gitu. Jadi firman Tuhan ini Tuhan katakan kepada kita supaya kita berapi-api untuk melayani. Amin. Bapak Ibu semua, yang ini yang senior ini, yang tante-tante, opa-opa ini saya sekarang sudah senior juga. Ini sebelum COVID saya pasti ketemu. Tiap bulan sekali pasti ketemu. Betul kan? Nah kalau ketemu di sana dulu 6 tahun yang lalu, lek dia ngomong sialun, kok kabeh enggak kasar di kursi, podo ngadeg terus nari-nari. Lah kok sekarang jaim cakap di kursi keplok-keplok ya gak metu kan gitu kan. Lah mulai mendengar firman Tuhan ini minggu depan nek shalom langsung goyang, langsung kok salah shalom bikin orang kali yang ngomong ini si ngomong cek kaget. Lu kalau dulu ndak ada senior duduk belakang, duduknya rebutan depan, betul apa betul? Ndak ada duduk belakang, duduk depan. Pembicara gembala reject cecek gak kambing. Aku kok dicek ujung ngarep dicek, betul apa betul? Lu karena saya kan reject terus mesti. Padahal saya yang mau dinner untuk ibadah senior, saya nggak pernah duduk depan gitu. Oleh duduk di undak-undak, lendak itu di pinggir, nggak pernah duduk depan. Masa sih bakal firman Tuhan ya di belakang. Lek perlu yang diundang-undang di depan kan gitu kan? Karena apa? Karena antusiasnya para lansia kita pada waktu itu. Dan ingat para lansia yang ada di sini, video pada saat ibadah itu sudah nyebar kemana-mana. Itu ada yang video dari atas itu ngomong sama saya, tak kirim Pak ke Jakarta. CR lo wong Jakarta, iki lo wong tua ibadah luar biasa. Oh cok jaim wong Jakarta, oh cok sing nom menengai begitu, iki lo delok begitu. Dan antusias dari Jakarta. Dan waktu itu memang punya kita luar biasa, betul apa betul? Bukan saya yang buat luar biasa, tapi Tuhan katakan apa? Tuhan mengutus yang lemah. Amin. Jadi lemah fisik tapi punya sukacita. Padahal joget yang dimusik enggak cocok belas. Musik yang ini joget kaya wong ngremo. Wayang wongan nekuk-nekuk ini kok iso ada lagi sing caca-caca. Iya
Iya kan, lagu ini duduk caca-caca di caca-caca. Enggak apa-apa. Yang penting orang lihat terjadi sukacita. Amin. Nah ini loh yang Tuhan mau ya, yang Tuhan mau buat kita ya. Kelemahan bukan diakibatkan karena dosa. Ingat ya, lemah kita bukan diakibatkan karena dosa. Kalau sekarang kita sakit dengkul, sakit kepala, rematik, bla 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 bla, mau sakit tekanan darah tinggi segala macam, ojo mau diintimidasi karena dosa. Katakan amin. Ya, nggak masalah. Sakit itu nggak masalah ya. Apalagi dibilang, oh dikutuk, makanya aku nggak sehat. Nggak ada dalam nama Tuhan Yesus nggak mau kutuk-kutukan. Adanya iwak kutuk, gitu kan? Terus digoreng enak ya gitu. Ya jadi percaya, jangan melakukan itu ya. Dan kita percaya Allah punya rencana dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, saya punya saudara. Kalau dibilang sakit apa yang enggak dipunyai itu? Kabeh momen. Beberapa waktu yang lalu badannya kuning, kelirnya kuning badannya. Nah, kalau bawa rumah sakit RKZ, di rumah sakit RKZ liver, lalu saya liver teman, dan terakhir dokter ngomong, wes anaknya besok saudaranya dikumpul wae. Nah, wis gitu kan berarti kan bebek gitu kan. Ya gitu kan? Gitu kan? Ya karena namanya keluarga. Oh, dokter malam besok boleh dokter sing kowe Ciami kirim Surabaya. Kirim di Surabaya, tetap seperti dokter bingung ini kayak apa ya? Coba saya coba dengan obat seperti ini, coba. Saya dengar saya datang. Saya ngomong sama dia, kok sakjane lho kok daripada kulitmu irang lebih baik kulitku kuning ini. Dia ketawa ngakak. Iya bener. Ya wes amin. Waras aku begitu. Yang terjadi apa? Sehat. Tidak sudah mati. Sekarang sudah pulang sukacita. Amin. Nah, kita percaya pada saat kita lemah, kita punya antusias. Amin. Sehat aku melayani mana di gereja. Itu Tuhan disukakan, katakan amin. Terjadilah mujizat. Sekarang kemana-mana dia bersaksi. Lah orang yang sakit dengkul, sakit oyo, tekanan darah tinggi, kena stroke segala macam. Kalau kesaksian dia ngomong di sebelah lewat. Nah aku lorong ini kok wis kono. Iya kan? Ya iki lorone luwe nemen. Wes lever tekanan darah tinggi sikile mek sitok ya kan kupinge budek, kena keseimbangan goyang terus kok menter tetap sukacita. Sing gede waras. Itu dipakai Tuhan karena Tuhan utus dari kelemahannya dia. Amin. Nah, ini ya. Jadi yang kedua ya, udah ngerti ya. Dan ngerti yang ketiga. Apa kehendak Tuhan terhadap semua orang? Ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam. Perhatikan, selama masih siang akan datang malam. Dalam arti siang itu adalah kehidupan. Malam itu gelap berarti nggak ada kehidupan, berarti mati. Ojo sampai kaset kita mati. Nah itu loh ya firman Tuhan ya. Di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Lek wis malam wis mati nggak bisa bekerja. Amin Bapak Ibu. Apa pencilaan di dalam peti malah kabur. Ya loh, nyanyi joget di dalam peti tinggal kabur kasih jagaan gitu. Iya kan? Saya barusan Kamis yang lalu saya makamkan di Mini juga jemaat senior dipanggil pulang Tuhan saya makamkan di Mini. Lah kalau misalkan digotong royong terus kokekan dalam peti kabur, gitu kan? Iki rasanya tikus kok kucing kecemplung peti, gitu kan? Jadi bukan dibilang hidup kucing kecemplung pas nunggu peti kan gitu kan? Buyar apa nanti kan gitu. Jadi kita semua diutus Tuhan, katakan amin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, opa-oma yang dibilang katanya sudah lanjut usia, tetap harus melayani, tetap harus antusias. Lek joget yo joget, lek nyanyi yo nyanyi, suaranya kudu kenceng. Suaranya lek gak jadi masalah, Tuhan gak ngomong sih suaranya api suruh nyanyi, enggak. Semua suruh nyanyi bersukacita memuji Tuhan, katakan amin. Amin ya. Jadi nanti suaranya kudu kenceng loh ya. Wes masuk ndak karuan, ndak apa-apa. Ya yang penting kita dipanggil Tuhan. Amin. Pada saat di usia lanjut kita bersukacita, kita memuji Tuhan. Anak menantu cucu kita melihat kita dan mereka juga akan antusias mencari Tuhan. Katakan amin. Saya punya cucu umurnya itu mau 6 tahun.
Karena kebiasaan sama saya hari Jumat Sabtu Minggu selalu di rumah saya, selalu ketemu kita ke gereja, kita pelayanan segala macam, dia ngikut. Sekarang umur 6 tahun itu mewakili kita kalau berdoa. Jadi kalau kita ada ibadah ulang tahun segala macam siapapun yang doa dia umur 6 tahun sih doa. Dan bahkan ada orang minta didoakan, dia doa direkam dikirim bagi orangnya. Lu umur 6 tahun iso kaya ngono mosok sing umur swidak kalah. Ya kan? Sing umur swidak luwih kalah, iya kan? Tidak mungkin kan? Amin. Amin. Hati-hati dengan Tuhan ini ya. Iso isi. Inilah Tuhan yang mau ya. Jadi setiap kita harus melayani ya. Setiap orang percaya diutus oleh Tuhan. Kita lihat amanat agung. Amanat agung itu karena itu pergilah. Berarti karena itu pergilah, untuk pergilah kan semua disuruh pergi. Kan nggak dipilih, sing pinter doa, sing pinter nyanyi, sing pinter khotbah lunga, sing nggak kerio, kan nggak ada tuh kemana. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu semua, jadi kalau saya kirim orang untuk melayani orang sakit, saya kirim saudara saya ini yang sakitnya gak pernah waras ini, tak kirim, belum begitu ketemu ngobrol setengah jam itu beres. Sing tadi katanya sakit itu nuntun saudara saya, loh nuntun berarti kan gue sehat. Wis Pak, gak apa-apa Pak, ini Pak, jadi tidak jadi masalah Pak. Wah, daripada engkau ini istimewa ini. Wah, orang pakai tapi tetap suka cita. Luar biasa kan? Luar biasa. Tapi apakah sakit itu menggerogoti hidupnya dia? Tidak. Kalau pamer sama saya, belum tanganku. Oh, gede. Fitness Mas ya. Umurnya itu pulau lebih fitness kilo. Tangan kilo. Sepir itu gede. Kalau saya diangkat belum petengku. Loh, mentol-mentol. Nek petengku melembung, nek petengku mentol-mentol. Nek ngomong gitu, bayang. Ini orang sih paling penyakitnya sakit hati itu loh. Dan kelas hebat kabeh loh. Kan lever kena hepatitis B. Hepatitis B loh, kanker loh. Wis lever tak wis nemen. Itu kan belum tekanan darah tinggi, belum dan lain-lain. Bonusnya sih akeh. Gak apa-apa. Betul kan? Mungkin Bapak Ibu semua kenal yang sama Tante Willem. Ada yang kenal sama Tante Willem Tamburan? Tidak kenal. Tamburan Tante Willem. Tidak kenal ya? Tante Willem itu 11 kali operasi. Tetap suka kita. 11 kali operasi, bukan operasi keplecok, kecelakaan. Tidak. Operasi ini kanker usus. Kanker lagi, maaf di payudara. Potong. Sitoke kena meneh. Potong. Kan gitu kan? Limpahnya bermasalah. Potong. Kan gitu kan? Berkali-kali, tangannya moro-moro kok keple, tulangnya moro-moro yang betul, potong, sambung. Masuk kamar mandi jatuh, bokok isi jebret, tulang belakangnya melengkung letter S. Gak apa-apa, diplat kenceng. Ini enggak, tetap suka kita. Betul kan? Itu luar biasa, betul kan? Nah kenapa? Karena dia yakin, tante begini nih, tetap melayani. Tante itu melayani, ayo, wah semangat. Doa, ayo, kayak gini kan? Duduk ndak iso senden deglek ini karena ini sini plat, ya kan? Melengkung itu, ya ndak apa-apa. Loh, bayangkan, lek orang lain situ tak edin karena ngenes. Kok melayani aku, kalau kanker meneh, iki kanker meneh, kanker itu saya kira edin. Kan gitu enggak? Lah ini kanker ya, memang sama Tuhan mau suruh ambil aja. Santai, dibak santai. Umurnya panjang, 80 lebih gak apa-apa. Ya, sing loro pipi canteng ndek jempolnya mati ya stres. Kemudian mau bisa. Begitu kan? Nah, ini loh kita bisa lihat, ya. Jadi setiap orang diutus Tuhan dengan kelemahannya diutus. Orang lihat orang lemah dengan sukacita diberkati dalam hati kaget. Wah, akhirnya ikut semua. Katakan amin. Amin. Ya, jadi itulah yang kita harus tahu. Sama kalau kita lihat setiap kita dulunya pasti enggak sama. Enggak, kita pasti punya kelemahan, tapi kita memang Tuhan izinkan kita untuk melayani. Amin, ya. Amin. Yang terakhir, penyertaan Tuhan sempurna bagi yang melakukan pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, kita boleh lemah. Tapi kalau kita diutus Tuhan, kita melakukan, maka penyertaan Tuhan sempurna. Ayat 5 katakan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia.
terang dunia itu semua apa? Dibuat terang. Kalau kita lihat cerita dari ayat 1 sampai ayat 7 tadi, orang buta itu akhirnya melihat di kolam Siloam, artinya diutus. Jadi pada saat dia mendengar firman Tuhan dan macam, dia diutus Tuhan dan matanya terbuka. Ya kan? Ini kan mata jasmani, tapi juga bisa mata rohani. Dan kita lihat inilah penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kita. Jadi janganlah kita merasa biar dipulihkan Tuhan dulu, setelah semua selesai kabeh kita baru melayani. Enggak. Kondisi apapun juga kita harus mau diutus Tuhan untuk menyatakan firman Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Lewat apa? Lewat hidup kita. Kalau Bapak Ibu sakit pilek, melayani orang biasa. Tapi kalau Bapak Ibu sakit kanker tapi ikut melayani, sing dilayani langsung marah. Lorong. Betul kan? Ini luar biasa. Betul. Biasanya orang-orang enggak. Iya, kan lorone pilek ya sebelum melayani. Lalu kanker lu gak khusus kan enggak mungkin. Nah ini manusia. Betul kan? Tapi kalau Tuhan katakan enggak, apapun keadaan kita harus melayani. Apapun keadaan kita harus mau diutus Tuhan. Lewat kehidupan kita saksi. Kita saksi. Seperti kalau saudara saya bilang, wah itu luar biasa mis. Pokoknya berserah di Tuhan mis. Ya kan? Yang lainnya, nah ini saya mau cerita, kakaknya dia barusan ini juga meninggal. Sakitnya sama, hepatitis B liver. Kakaknya yang punya liver tok, gen. Tapi yang ini liver terus tekanan darah tinggi, kencing manis dan lain-lain maupun dari situ gak gen. Nah, kan gitu kan? Nah karena apa? Dia jalan, selalu ngomong sama saya, aku yo pelayanan, aku bilang yo. Nah, kalau pelayanan dia mau ikut, nanti kapan-kapan tak ajak sini. Jadi jangan kaget kaki cuma sampai sampai kerak, terus sakitnya kayak, tapi antusias. Nah ini loh kita bisa lihat umurnya 71. Saya mau seperti itu, lain-lainnya yang melok ya. Pokoknya dari luar kota, melok aku. Nah kayak gitu kan, luar kota, melok aku begitu. Nah inilah kita lihat ya. Jadi Tuhan senantiasa menyertai kepada setiap orang yang melakukan tugasnya. Seperti Bapak tadi bersaksi, gitu kan? Apa isopo aku doa ya ndak iso, kepepet. Kayak kepepet akhirnya doa. Biasanya orang gitu kepepet. Tapi kepepet atau enggak kan kita ada berserah kepada Tuhan. Mau enggak mau kan didoakan. Tuhan senantiasa menyertai kepada setiap orang yang melakukan tugasnya. Betul kan? Tugasnya ini doa, ya wis dilakoni. Isone doa lho mek ngono tok ya wis. Sing penting urusan sembuh, ndak sembuh itu urusan Tuhan. Amin. Bukan urusan kita. Yang penting kita jalani. Hari Selasa yang lalu saya juga gitu. Pagi saya datang ke kaset, saya doakan, tidak boleh masuk di luar, ya wis gak apa-apa. Doa di luar ICU, begitu kan? Ya wis gak apa-apa. Siang saya selang siang menjelang sore saya ditelepon lagi. Oh ditelepon lagi, boleh masuk ICU karena sudah gawat. Sudah gawat. Dokter katakan otaknya sudah mati, bla 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 bla, nunggu mati. Otaknya wis mati, kabeh wis mati, nunggu mati. Nah itu pasang kabeh. Anaknya saya sama ngajak anaknya dua masuk. Saya bicara sama dia, tante, kita sama-sama orang beriman. Saya percaya, walaupun dokter katakan tante mati otak, tapi di dalam roh tante dengar apa yang saya doakan. Saya doa, bla 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 bla. Saat doa Tuhan memberi hikmat, anaknya suruh ngomong sama mamanya. Anaknya, udah Kak, sekarang gantian, kamu yang ngomong sama mami. Saya ngomong sama mami. Nah kan dia berpikirnya berpikir dunia. Mami kota wis gak jalan kok. Dan maminya tuh melek, gak kedep mulai isuk sampai sore. Matanya kan kayak gini kok. Karena otaknya tidak jalan. Udah refleksnya tidak jalan. Kamu mau ngomong sama mami. Karena sayangnya dulu dia ngomong mami gini. Yang terjadi apa? Dia, wih mami respon. Mami respon. Keluar air mata pada saat dia ngomong, keluar air mata segala macam. Dia melihat respon. Saat kita melakukan tugasnya Tuhan yang senantiasa menyertai. Orang yang secara medis mengatakan otaknya sudah mati, tapi anaknya yang imannya kurang percaya kepada Tuhan, begitu saya suruh ngomong, begitu dia ngomong, dia respon, dia langsung pada saat digotong royong dan di tempat
pemakaman, dia langsung sambutan itu kesaksian. Yang ngomong terima kasih tapi kesaksian. Mami saya respon kasih Tuhan luar biasa. Oh yang luar biasa sambutannya. Nah terjadi seperti itu. Terjadi kebangunan rohani karena pada saat orang lemah ini mau diutus oleh Tuhan. Sama saya pun juga orang lemah juga, gitu loh ya. Matius 28 dan 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saya tanya sama Bapak tadi kan kepepet berdoa. Bapak kan saksi kan? Berarti Bapak sudah mengajarkan setiap kita untuk berdoa. Tidak perlu Bapak minta nulis SPH di sini jadi doa. Iya kan tidak perlu dong. Tapi Tuhan sudah tunjukkan kan? Gitu loh. Nah ini loh yang Tuhan mau. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita lakukan. Jangan lihat kita, nggak usah nunggu hebat, nggak usah SPH, MTH, BPH, ya ngomongin profesor, kabilator, bocor, dalam macam kesuwen, ya kan? Kesuwen gitu loh ya. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, percaya firman Tuhan sore hari ini luar biasa. Firman Tuhan itu katakan setiap kita diutus. Jangan lihat kelemahan. Tidak perlu lihat kelemahan, kelebihan orang perlu didelok pisan malah. Tidak perlu kita lihat kelebihan kita. Kita yang penting mau nggak? Mau. Contohnya main musik ini. Dulu musiknya nggak seperti ini, masih gede-gede ini nggak ada. Pertama kali. Padahal saya ngomong mau latihan musik ya, bingung juga. Latihan musik ya apa sih latihan ini kan? Nggak apa-apa ikut training musik. Ya trainingnya banyak lihatnya toh. Karena mereka pakai alat musik ini nggak dulu pola. Tapi begitu pulang ada keyboard, betul ya? Langsung dapat keyboard. Setelah itu, loh kok ternyata lebih komplit, betul kan? Nanti lama-lama ini komplit semua. Lama-lama luar biasa kan gitu kan? Nah ini loh yang Tuhan. Ya jadi saya minta ini jemaat sudah mulai banyak. Opa-oma tolong dukung gereja ini senantiasa datang, ajak yang muda-muda, ya dengan kesaksian itu opa-oma penuhi tempat ini, ya dimanapun kita beribadah percaya Tuhan senantiasa menyertai kita, mujizat Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Amin. Ya ini firman Tuhan. Saya akan tutup. Setelah itu kita akan berjalan kudus ya. Mari kita berdiri kita berdoa. Tuhan kami ucap syukur. Kami percaya bahwa Tuhan sore hari ini hadir dan Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada kita semua. Kami percaya firman Tuhan ini memberi kekuatan bagi kami, khususnya akan memberi semangat karena Tuhan memang membuat segala kelemahan kami untuk menyatakan karyanya Tuhan. Jadi kita tidak terpuruk dalam kelemahan, tapi justru kelemahan kita akan kita pakai untuk melayani Tuhan, untuk menjadi kesaksian. Dan kami percaya saat kami taat mau melakukan, maka Tuhan akan turun tangan menolong kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur Tuhan akan firman-Mu, dan sebentar lagi kami akan melakukan perjamuan kudus. Kami perlu Tuhan ampuni segala kesalahan dosa kami. Kami perlu Tuhan layakkan sehingga kami layak kudus untuk menerima perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima perjamuan kudus katakan amin. Silakan duduk. Biarlah yang baik perjamuan kudus melayani kita semua. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya.
kasih Bapak Ibu, kita bagi begini. Hidupku mari kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Tolong dibantu untuk yang di sebelah situ, bisa dibantu. Mari kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita dapat sesuai dengan tubuh Yesus? Tubuh Tuhan Yesus telah hancur karena menebus segala kelemahan kita. Tubuh yang hancur karena melepaskan kita dari segala kelemahan dan tubuh. Tubuh yang hancur membawa kita menjadi manusia-manusia yang memberi kekuatan daripada Tuhan. Lalu manusia yang dipulihkan kelemahannya dari segala apapun juga karena penyertaan Tuhan. Dan percayalah, kita telah dipulihkan, kita telah dikembalikan menjadi manusia ciptaan Allah yang disertai oleh Tuhan. Sehingga janganlah kita takut, kita merasa lemah atau apapun juga, tetap kita antusias untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum perjamuan kudus, sahabat firman Tuhan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat tinggi anggur di atas kepala kita. Demikian juga anggur yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan darah Yesus. Darah yang penuh kuasa, darah yang melepaskan kita dari segala kuasa-kuasa dunia. Kita yang takluk oleh kuasa dunia dipulihkan Tuhan sehingga kita mampu mengatasi kuasa dunia dan kita dibebaskan dari kuasa dunia, dari kuasa maut sehingga kita memiliki kehidupan yang kekal. Dan percayalah, kita hidup dalam kuasa Allah, kuasa yang senantiasa membawa kita hidup dalam kemenangan. Dalam keadaan apapun juga, percayalah, kita adalah kepala bukan ekor. Dan kita adalah lebih daripada pemenang. Apapun yang kita lakukan, Tuhan senantiasa ada dan Tuhan senantiasa menyertai, membawa kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kristus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya penebusan-Mu Tuhan. Kami percaya pemulihan yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya keselamatan Kau berikan bagi kami. Haleluya. Oh, haleluya. Kami percaya hidup kami dalam tangan-Mu, hidup kami dalam kuasa-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur sore hari ini. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ini akan memperkuat iman kami. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, percayalah,
pada saat engkau mengangkat tanganmu, engkau berkata kepada Tuhan, engkau minta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akan jawab dan Tuhan akan menolong kita. Pada saat kita mengangkat tangan kita mohon Tuhan bimbing kita dalam pelayanan melakukan tugas daripada Tuhan, maka Tuhan akan berikan hikmat kepada kita. Terimalah semua ini di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Kuat kuasa Allah menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang siap menjadi hamba Tuhan dan siap diutus oleh Tuhan, katakan amin. Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Siap menjadi yang diutus? Siap. Loh, kok nggak amin ya? Siap diutus Tuhan? Siap. Yes. Nggak peduli tua, nggak peduli muda ya. Sampai pimpin aja itu saya tuh harus melayani Tuhan di sini. Masih kecil, tetap ada bagian untuk melayani Tuhan ya. Yang sudah punya usia lebih juga pasti harus semangat melayani Tuhan. Kita semua harus siap untuk diutus Tuhan. Amin. Nah, pengumuman yang pertama, hari Rabu kita ada fellowship, dan hari Selasa sepertinya sudah mulai akan ada pemuritan mulai Selasa yang akan datang ini. Kemudian hari Jumat di tempat ini dibuka bagi siapa saja yang mau tergerak hati untuk belajar. Ada keyboard, ada gitar, ada drum. Silakan yang mau tergerak hati untuk melayani Tuhan, gak peduli tua, gak peduli muda, silakan yang mau belajar. Boleh belajar di tempat ini, sama-sama berjuang melayani Tuhan. Dan juga ada ibadah untuk persiapan ibadah hari Minggu di hari Jumat juga. Dan itu pengumuman dari saya. Dan juga nanti kita tolong didoakan Pak Adian, Gaby dan Pak Ivan juga hari ini berulang tahun. Pak Ivan Sitompul. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Kita akan menutup
mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa untuk Debbie yang berulang tahun. Mari kita angkat tangan kita. Tetaplah setia engkau melayani Tuhan, karena engkau melihat kasih Tuhan yang setia telah menyertai hidupmu selama ini sampai hari ini. Penyertaan Tuhan sempurna, dan percayalah mulai hari ini sampai sepanjang umur pun penyertaan Tuhan pun sempurna. Engkau akan dipakai Tuhan semakin hari semakin lebih lagi seturut dengan kehendak Tuhan dan kesetiaan engkau untuk melayani Tuhan. Hikmat daripada Tuhan turun atas engkau sehingga sekolahmu, kuliahmu, bahkan kerjaanmu, masa depanmu ada di tangan Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan berkat senantiasa menyertaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan telah memberkati. Siapa yang telah menerima berkat Tuhan katakan amin. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera sukacita, karena percaya kita pun juga akan menerima berkat yang sama daripada Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna. Engkau tiba di rumah tanpa kurang suatu apapun. Engkau tiba di rumah menjadi kesukaan bagi keluargamu, bahkan menjadi berkat bagi keluargamu. Pulanglah dalam damai sejahtera, karena penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupmu. Yang telah menerima berkat Tuhan katakan amin. Tunggu. Ayo kamu di sebelahnya. Berdoa dulu. Ayo. Sebelahnya. Enggak, biarkan dia. Request apa ya?
Mas Danda bilang ya ini ya. Kami GPDN Sampel Malang mengucapkan Selamat ulang tahun Pastor Ivan, Tuhan Yesus memberkati. ya dibaca ya. Ayo Oma. Pastor Ivan, Tuhan Yesus memberkati. Jadi kami GPDN Sampel Malang. Itu yang ngomong Siapa yang ngomong? Nah, nanti 2, 3. Kami GPN Sampel Malang mengucapkan kepada Pastor Ivan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. oke, foto satu lagi. Ayo. Ayo 1. 1, 2, 3. Sekarang sini ya. 1, 2, 3. Sekarang saya join. Aku ikut. Ya. Ayo. 1. Ya sini. 1, 2, 3. Bentar ya. Saya cari posisi. Oh iya. Oke, kita mulai itu. Pak Adis ada. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, sudah. Terima kasih. kasih. Mari kita naik sebelah sini. Ini loh.